Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Yuliana. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan sore hari ini saya mewawancarai salah satu kepala sekolah di Kulon Progo. Beliau bernama Ibu Dr. Anda Pancariastuti, merupakan kepala sekolah di SMK Ma'arif Nurul Haromain. Seperti apa wawancaranya? Mari kita simak bersama-sama. Halo Ibu, selamat sore. Apa kabar sore hari ini? Selamat sore, kabar baik selalu. Ya, Sehat. Alhamdulillah. Maaf ya Bu, sore-sore saya sowan. Terkait dengan tugas saya mengenai pengambilan keputusan yang Ibu lakukan di sekolah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Poin pertama mengenai pengambilan keputusan, selama ini bagaimana Ibu selaku kepala sekolah mengidentifikasi masalah yang ada di sekolah terkait dengan bujukan moral dan atau dilema etika? Ya, sebagian untuk mengidentifikasi biasanya kita petakan ya, kita petakan mana yang termasuk bujukan moral ataupun satunya tadi apa Dilema ya, etika. dilema etika. Berarti memang di sini Ibu berusaha untuk memetakan ya Bu. Ya. Kemudian poin yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua pilihan yang sama-sama benar? Biasanya kalau ada kasus-kasus seperti itu, kita selalu melibatkan semua guru, termasuk guru yang disebut tim ya, tim pengembang sekolah. Biasanya kita akan mengadakan rapat dan di situ kita akan melihat apa kasus-kasus tersebut yang terjadi. Setelah itu biasanya kita akan mengambil suatu kebijakan atau mengambil suatu saran-saran dari beberapa teman itu, masukan-masukan misalnya dari sini, dan setelah itu kita ambil satu keputusan bagaimana yang harus kita ambil, sehingga nanti hasil itu biasanya juga kita harus dilandasi dengan aturan-aturan yang ada seperti juknis-juknis yang sudah diturunkan oleh pemerintah dan juga aturan-aturan yang mungkin di sekolah juga sudah ditulis, sehingga nanti kita akan mengambil keputusan tersebut berdasarkan kesepakatan bersama. Ya, berarti dalam hal ini manajemen sekolah dan komunikasi, kolaborasi dengan warganya itu menjadi poin penting ya Bu, dalam melakukan pemilihan ketika kita dihadapkan dengan pilihan dilema etika seperti itu. Nah, terkait dengan hal itu kira-kira nih Bu, langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu tempuh dalam hal ini? Bisa disebutkan misalnya contoh kasusnya seperti apa, kemudian langkah Ibu seperti apa? Ya. Sebagai contoh misal seperti kebetulan sekolah kita kan dalam naungan pondok pesantren ya, sehingga semua siswa itu bisa dibilang santri di pondok, yang berarti ada dua aturan di situ, yang satu aturan dalam pondok dan satu lagi aturan yang ada di sekolah. Kadang memang aturan yang di pondok dan di sekolah itu sering terjadi benturan atau terjadi juga tidak seiring sejalan. Sebagai contoh misalnya ada beberapa anak yang mungkin nggak kerasan di pondok sehingga dia keluar dari pondok, sementara dia masih harus menempuh sekolah di situ karena dia nggak mungkin akan meneruskan di sekolah lain. Kebetulan jurusan yang ada di sekolah kami itu kan di Kulon Progo juga hanya ada satu, itu yang swasta, yang satunya negeri, sehingga mereka tidak mungkin pindah sementara dia sudah di kelas akhir. Sehingga akhirnya ya langkah yang kami buat memang kita satu mengumpulkan semua guru tim itu tadi seperti yang sudah biasa, seperti waka-waka dan wali kelas, dan akhirnya kita juga mengambil suatu sepakatan sehingga kira-kira kalau seandainya itu nanti melanggar aturan pondok, kita juga akan mengambil kebijakan sesuai dengan juknis yang ada, sehingga kita bisa melakukan misalnya sebagai tolak ukur apa kalau misalnya kita berpegang pada juknis yang ada di sekolah, kalau anak itu punya hak untuk sekolah lulusnya, sehingga kita
berdasarkan itu sehingga kita berani mengambil kebijakan. Sehingga seandainya nanti dari pondok kok harus begini, kita berdasarkan di situ. Permasalahan apa yang dihadapi? Apakah anak tersebut itu memang kelas akhir, berarti itu berhubungan dengan kelulusan ya? Ya, kelulusan. Karena kadang-kadang anak itu karena kebetulan sekolah kita kan 4 tahun, Ya, sehingga untuk jurusan apa itu? di ITF, Oh, di ITF itu 4 tahun, sehingga kadang anak itu merasa seharusnya sudah 3 tahun sudah lulus, tapi dia kan belum lulus, sehingga akhirnya dia itu sudah ingin keluar dari pondok gitu, tapi belum, karena belum apa istilahnya, belum dari pondok belum mengizinkan, sehingga anak itu dianggap apa ya, kalau di pondok itu dianggap ya keluar dari pondok, sehingga dia tidak, karena kelulusan di sekolah Nuha itu seperti pengambilan kebijakan kelulusan itu kan pengambilan rapot tapi ijazah misalnya itu kan harus ada rekomendasi dari pondok juga gitu, sehingga kadang kalau tidak ada rekomendasi dari pondok kita belum bisa memberikan ijazah tersebut, karena hubungannya dengan anak itu sudah lulus enggak dengan ijazah pondoknya gitu. Sehingga kalau memang dia itu biarpun sudah lulus dari tingkat sekolahnya, tapi dari dia pondoknya belum lulus, dia belum bisa keluar gitu dari pondok itu. Tapi kadang dilemanya anak kan kadang nggak kerasan dan sebagainya itu. Sehingga kita dari pihak sekolah kalau misalnya dia itu sudah tingkat akhir kok terus karena nggak kerasan dari pondok terus tidak mendapatkan ijazah, itu kan bagi kita seorang pendidik kan itu suatu beban juga gitu, karena masa depan anak juga dia itu hak anak untuk bisa lulus mendapatkan ijazah. Sehingga kami dengan kesepakatan bersama, sehingga kalau seandainya nanti ada risiko yang harus kita hadapi ya kita harus hadapi bersama-sama, jadi tidak terbebani pada satu orang. Luar biasa sekali ya Bu, berarti dalam hal ini saya menarik bahwa ada 3 dasar yang memang menjadi pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu keberpihakan terhadap murid, kemudian nilai-nilai kebajikan di mana Ibu ada nilai tanggung jawab, ada nilai belas kasih sayang, pengertian, dan kemudian di situ ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jika nanti ada masalah setelah pengambilan keputusan itu, maka Ibu siap untuk menghadapinya. Seperti itu ya Bu. Ya, luar biasa sekali. Alhamdulillah selama ini kok tidak ada masalah. Berarti kepemimpinan Ibu luar biasa. Juga mungkin ya karena mungkin alasan kita mungkin bisa diterima lah oleh pondok, sehingga mereka ya sudahlah dilepaskan. Karena memang itu tadi ya Bu, keberpihakan terhadap murid untuk memperoleh pendidikan. Kemudian ketika tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu meluluskan anak tersebut, dari pandangan Ibu nih, dari sudut pandangan Ibu, apakah keputusan itu efektif untuk diterapkan mungkin jika itu terjadi di kemudian hari? Untuk menghindari hal seperti itu lagi, biasanya kita mengantisipasi ya. Jadi anak itu sebelum terjadi seperti itu kita selalu tanya dulu supaya jangan sampai kejadian itu terulang lagi gitu. Karena terus terang saja kalau memang itu sudah jadi keputusan pondok, kita berada di lingkungan pondok, kalau terlalu sering juga melanggar aturan pondok juga nggak nyaman juga, sehingga kita selalu ketika dia sudah di kelas 12 itu biasanya kita betul-betul anak itu kita minta untuk bertahan di pondok sampai dia lulus. Ya, alhamdulillah untuk beberapa tahun kebelakang ini sudah bisa berjalan dengan baik. Apakah ada surat pernyataan atau apa mungkin dari pihak sekolah? Tidak, hanya kita secara dari hati ke hati aja kepada anak. Ya, personal ya, Bu sifatnya. Ya Ibu luar biasa sekali. Kemudian ada nggak Bu kira-kira tantangan yang Ibu hadapi ketika menghadapi permasalahan yang tadi Ibu? Atau mungkin dengan masalah yang lain yang pernah Ibu hadapi, seperti apa tantangannya? Ya, tantangannya biasanya kalau kemarin itu pedetes nggak ada ya, biarpun ada istilahnya itu dari pihak pondok ada yang mengkomplain, tetapi ketika kita sudah memberikan masukan itu mereka bisa menerima gitu. Jadi ya masuk tantangan atau bukan saya kurang tahu, tapi itulah yang terjadi. Memang ada dari pihak
dari pihak pondok memang kok diluruskan kenapa kok harus begini bagaimana itu. Akhirnya kita bisa menjelaskan karena memang kita sudah satu kesepakatan dan tujuan kita memang anak itu sekolah secara formal itu bukan untuk membuat anak itu terhalang ke depannya. Akhirnya pondok bisa. Nah, itu juga disebut dengan tantangan, Ibu. Jadi dari satu sisi kita sebagai sekolah itu ini harus lulus karena dia ke depannya dia itu harus sekolah, harus apa, kalau dia nggak diluluskan ya kasihan. Itu merupakan tantangan, dan ketika ada pihak pondok untuk komplain, nah itu juga merupakan suatu tantangan juga yang memang Ibu harus hadapi. Oke, Bu, luar biasa sekali tadi terkait dengan apa namanya ketika ada tantangan yang ada, ternyata Ibu mampu untuk menyelesaikannya. Nah, ketika menyelesaikan itu berarti Ibu juga apakah Ibu maju sendiri atau mungkin membawa tim kurikulum atau teman yang lain untuk menghadapi? Biasanya itu ada dari pengurus pondok yang datang dan menyampaikan pendapatnya itu, dan kita selesaikan secara tidak secara tim lah, secara bersama-sama antar pengurus dan saya. Nggak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, nggak pernah ada demo dan lain sebagainya. ada. Ya, alhamdulillah luar biasa sekali. Kemudian ini untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu, tak kala ini keluar dari masalah tersebut, misalnya dengan ada masalah yang lainnya, ketika ada suatu masalah, kira-kira nih Ibu ada ada jadwal khusus nggak untuk menyelesaikan hal-hal ataupun kasus lain yang berhubungan dengan dilema etika atau dengan rujukan moral? Yang untuk apa itu? Yang untuk waktu, terkait dengan waktu pemutusannya. Apakah hari ini langsung selesai atau mungkin kita rapatkan? Selama ini pengambilan keputusan kita rapatkan beberapa kali nggak langsung. Pertama kita biasanya melihat dulu masalahnya apa. Masalahnya biasanya dari beberapa pihak kita dengar, pertama dari wali kelas, dari guru-guru. Setelah itu baru besoknya lagi kita mengambil suatu kesimpulan keputusannya bagaimana. Nah, ketika dari keputusan itu nanti kita kan dilihat dari hasil dari saran-saran atau masukan-masukan dari Bapak Ibu guru tadi. Misalnya seperti contoh, anak ini memang di sekolah sebetulnya tidak ada masalah ya, dalam artian dia ya baik-baik aja dalam belajar, hanya mungkin salah satunya dia yang menjadi kendala dia tidak kerasan di pondok, mungkin hal-hal yang lain mungkin saya kurang tahu karena kehidupan di pondok bukan ranah kita gitu. Jadi biasanya kita juga merapatkan bersama dengan pengurus pondok. Karena memang ada di sini yang istilahnya penghubung antara sekolah dan pondok di sini itu. Kebetulan juga penghubung tersebut saya jadikan pembina OSIS ya, sehingga dia siswa ya itu kan, jadi kalau misalnya ada apa-apa dari dia lah kita tahu permasalahannya. Iya, luar biasa. Ini kan ngapunten Bu, ini kan terkait dengan sekolah dengan pondok. Lalu apakah selama ini misalkan ada anak yang bermasalah nih di sekolah, pernah nggak dari pihak sekolah sendiri itu melakukan komunikasi selain dari pondok, misalnya langsung ke orang tua yang bersangkutan atau bagaimana? Pernah nggak Bu hal itu terjadi? Bisa, memang pernah juga. Biasanya kalau anak itu sudah sering tidak masuk, kita langsung ke wali siswa, home visit nih, home visit itu bisa ke wali siswa. Dan memang biasanya kadang ada beberapa masalah di sana ya, salah satunya kadang kalau di tempat kita kebiasaan permasalahannya langsung anak itu tidak, permasalahan di sekolah itu biasanya bawaan dari pondok, biasanya sering terjadi seperti itu karena mungkin ada permasalahan di pondok antara anak dan anak, sehingga kadang akhirnya anak itu menjadi tidak kerasan di pondok dan sebagainya, akhirnya dampaknya memang ke sekolah. Ya, berarti memang dari selain dari pondok sendiri, ketika memang masalah itu memang urgent sekali untuk segera diselesaikan, berarti Ibu langsung mencoba mengambil opsi lain untuk menghubungi orang tua. Tapi atau kita menghubungi orang tua juga mengajak orang pondok juga. Iya. Dari BIN-OSIS-nya tadi kita ajak untuk visit, dan beliaulah akhirnya sama-sama tahu alasan orang tua itu, dari pihak pondok juga tahu, dari pihak sekolah juga tahu, sehingga keputusan bisa diambil seperti ini. Selama ini apakah BK juga dilibatkan Iya, dalam hal ini? Selalu, termasuk tim tadi termasuk BK.
Oh, berarti ada BK, ada wali kelas. Wali kelas, BK, WK misalnya yang kita libatkan di sana, dan BIM OSIS-nya. Ya, berarti memang ada prosedur sendiri kan. Kemudian selanjutnya, adakah faktor-faktor ataupun seseorang nih, misalnya ibu punya rekan kerja atau apa yang bisa membantu ibu untuk mempermudah masalah yang dihadapi? Jika memang ada teman atau kolega, itu siapa, kemudian faktor-faktor apa saja yang menjadikan ibu itu ini kasus harus selesainya seperti ini, faktor apa saja yang mempengaruhi untuk memudahkan masalah itu terselesaikan? Berapa ya? Mungkin rekan kerja yang luar biasa atau mungkin Ya yang jelas memang kita kan kalau di sekolah itu kerja tim ya, kepala sekolah itu kadang nggak bisa bekerja sendiri lah, harus kerja tim, sehingga faktor yang memudahkan biasanya ya ada keaktifan dari waka-waka juga, terutama wali kelas, karena wali kelas itu penting ya, karena wali kelas itu yang harus bisa memantau anak itu setiap hari. Karena itu saya di Nurul Haruman itu wali kelas itu saya ikutkan anak. Jadi kalau misalnya dia jadi wali kelas 1, anaknya naik kelas 2, wali kelasnya ikut. Nanti anak kelas 3 orang wali kelasnya ikut. Tujuan saya apa? Supaya wali kelas ini tidak berpindah ke orang lain, tapi tetap pada satu guru tersebut. Sehingga dia terus mengikuti anak itu, perkembangan anak itu mulai dari kelas 1 sampai dia lulus. Di situ. Jadi dengan begitu kan wali kelas itu lebih paham anak ini mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3-nya itu paham seperti apa. Jadi memang dalam itu tadi penyelesaiannya itu memang kita selalu bersama-sama, dibantu bersama-sama. Iya. Berarti ini luar biasa sekali ya Bu. Dari arah sini saya bisa memetakan bahwa ada ada sinergi, ada juga keberlanjutan di mana ketika kelas 1 walinya, misalnya saya nanti wali kelas 2 sampai lulus, itu Ya, berarti seperti itu ya. Sampai lulus anak itu satu wali. Oh ya, berarti itu merupakan menurut pandangan saya itu merupakan suatu terobosan yang memang luar biasa sekali, sehingga itu bisa mempermudah ketika anak itu mengalami masalah. Oh, anak ini masalahnya seperti Ya, ini. jadi diketahui dari awal. Oh. Dan dari wali kelas itu saya minta untuk mempunyai nomor dari wali siswanya. Jadi kalau ada kendala-kendala yang lain, mulai dari mungkin pembiayaan dan sebagainya, mereka langsung ke wali kelasnya. Berarti wali kelas itu menghubungi orang tuanya ya Bu, bukan dari pihak pondok ya Bu? Enggak. Berarti langsung ke orang tua yang langsung. Berarti itu juga merupakan bagian yang mempermudah. Kemudian kerjasama tim yang saya rasa suatu sekolah ataupun ekosistem apapun itu tidak akan bisa berjalan dengan baik apabila di dalamnya tidak ada kolaborasi. Berarti ini terjadi kolaborasi yang luar biasa, sehingga masalah apapun yang ada itu bisa terselesaikan dengan baik ya. Luar biasa sekali. Itu karena itu saya selalu berkata pada teman-teman itu, kalau yang namanya kepala sekolah itu ya ibarat badan, ya hanya kepala ya, bisa lihat, bisa bicara, bisa mendengar, tapi kalau dari kaki tangan tidak bisa digerakkan kan nggak bisa apa-apa gitu. Jadi kaki tangan itu saya contohkan sebagai wakil-wakil kita. Jadi kalau wakil kita itu istilahnya nggak kerja, ya sudah, salah satu kita istilahnya stroke ya, kita nggak bisa. Saya selalu menekankan seperti itu, walaupun ya memang sulit kadang. Orang itu kan beda dengan sekolah negeri Mbak. Kalau sekolah negeri itu kan ya sudah punya tanggung jawab masing-masing. Kadang kalau di swasta itu ya memang harus istilahnya diajak komunikasi terus, walaupun kadang ya kesulitan juga gitu. Tapi insya Allah kita selalu, kalau ada masalah selalu saya buat rapat. Jadi saya nggak pernah mengambil keputusan secara langsung, tapi harus bagaimana sebaiknya dengan rapat. Kemudian ini terakhir kali ya Bu, pertanyaan terakhir, bukan terakhir kali. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran yang Ibu dapat ambil atau pengalaman apa yang dapat Ibu ambil dari masalah tadi? Pengalaman Ya, kalau pengalaman itu terus terang aja, ataupun pembelajaran itu, pembelajaran atau pengalaman yang saya hadapi terutama di pondok ya, karena dulu saya tidak di pondok, tapi 4 tahun belakangan ini saya kan di pondok. Itu memang beda, karena kita harus
betul pandai-pandai bekerja sama dengan pondok sehingga anak itu tidak gampang ke antara sekolah dan pondok. Kadang ada anak yang merasa pendidikan pondok itu lebih penting daripada pendidikan formal. Itu penekanan yang kita harus betul-betul tekankan pada anak-anak kan seperti itu. Sulit sekali memang, itu amat sangat sulit karena anak itu kadang kan lebih kalau sudah anak yang mondok itu kan pikirannya ya aku mau mondok gitu loh. Nah sehingga kita selalu mengajak anak-anak itu ayo podo belajar, karena sedikit sekecil apapun ilmu kan itu harus kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Ya pengalaman saya ya sesuatu yang unik lah, karena kita harus betul-betul legowo ya. Kadang anak itu kan kalau di pondok memang kadang sudah capek, ngantuk, dan kita itu ya harus bisa ya, di sisi lain harus bisa memahami, tapi di sisi lain juga harus bisa menggerakkan mereka untuk bersemangat gitu. Nah, berarti itu ibu berusaha sebagai pemimpin di sekolah itu berusaha untuk menstabilkan ya Bu, mensamaratakan bahwasannya ini tugas sekolah dan ini tugas pondok, itu semuanya harus berjalan seimbang. Jadi tidak ada yang mana lebih diberatkan atau yang mana lebih dimudahkan gitu ya Bu. Jadi keseimbangan. Jadi di tujuan di pondok dan di sekolah. Kalau berat itu. Iya, karena di situ banyak anak juga dan banyak pandangan yang berbeda. Bagaimana kita menyelaraskan pemikiran anak-anak itu kan juga hal yang menurut saya sulit, dan tentunya perlu adanya komunikasi, kolaborasi antara warga sekolah dan warga pondok terutama itu, karena itu menyangkut dua lembaga pondok dan lembaga sekolah. Baik Ibu, kemudian pesan-pesan apa nih yang ingin Ibu sampaikan kepada guru, rekan atau teman lain yang mungkin menonton video ini? Apa yang ingin Ibu utarakan terhadap pengambilan keputusan ini? Ya harapan saya sebagai yang ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu guru, dalam niatan untuk menjadi pendidik itu ya diniati dari rumah lah, diniati ibadah dari rumah, dari ibadah, sehingga ketika dia berangkat di sekolah menghadapi siswa seperti apapun bentuknya siswa itu, kita harus tetap legowo dan semangat. Satu itu, dan yang kedua memang sebagai pendidik kita harus terus tidak ada hentinya memberikan masukan, memberikan semangat supaya anak itu terus bersemangat, sehingga tidak masa bodoh lah. Yang memang saya teruskan seperti itu, sehingga saya harapkan nanti Bapak Ibu guru itu datang ke sekolah itu bukan hanya datang ngajar pulang, tapi juga kalau bisa memberikan motivasi pada anak-anak, terutama kita kan sekolah SMK, yang motivasi anak itu ke depannya bagaimana. Apalagi SMK sekarang itu tidak harus hanya sampai SMK, tapi bisa melanjutkan, itu juga harus kasih masukan kepada anak-anak supaya anak-anak itu tidak setelah lulus SMK ya sudahlah, aku sudah selesai, tidak juga. Kalau dia memang punya kemampuan untuk melanjutkan, ya kita kasih saran-saran masuknya kemana-mana. Jadi untuk saya ya tadi itu seperti semangat, lebih bersemangat pada anak-anak. Iya. Terima kasih Ibu, luar biasa sekali mengenai wawancara pada sore hari ini. Saya menyimpulkan bahwasannya dalam menghadapi suatu kasus itu kita harus memang berdasar pada 3 hal, yaitu pengambilan nilai-nilai kebaikan, kemudian berpihak kepada murid, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab, di mana jika ada masalah setelah pengambilan keputusan itu, kita sebagai pemimpin sekolah berani untuk mensikapi dan menghadapinya. Terima kasih Ibu untuk waktunya sore hari ini. Saya mohon maaf jika memang mengganggu waktunya. Selamat sore. Kita tutup wawancara pada sore hari ini.